Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijrah, apa kabar nih semuanya? Kemarin kita habis dengerin materi dari Ustadz Aslam yaitu Cara Allah menyayangi hambanya. cara Allah menyayangi hambanya. Ya. Tuh kira-kira kalau menurut saya, itu bagus banget sih Ustadz. Alhamdulillah. Banyak juga sih rekan-rekan yang mungkin ada yang di kamar sendirian nangis mungkin ya. Karena banyak juga sih yang banyak yang bilang juga sih di WhatsApp segala macam. Ya lumayan alhamdulillah sih kalau memang bisa tersentuh gitu ya. Saya tuh pas itu tuh dengerin ya. Saya dengerin pas Ustadz ngomong itu, Masya Allah Ustadz. Saya nggak bisa berkata-kata. Alhamdulillah. Jadi memang syukur alhamdulillah kalau memang bisa menyentuh hati dan bisa tergerak untuk hijrah lah gitu. Oke, sahabat hijrah, kali ini kita akan dengerin lagi nih materi-materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Aslam. Kira-kira kali ini Ustadz mau bawain materi tentang apa nih Ustadz? Kita akan, kalau kemarin tentang cara Allah menyayangi hambanya, sekarang itu adalah bagaimana cara kita bisa lebih menguatkan tekad kita dalam berhijrah. Masya Allah. Cara menguatkan tekad hijrah. Penting berarti ini Ustadz ya? Insya Allah penting. Oke. Yaudah langsung aja kali ya Ustadz. Oke. Teman-teman udah gak sabar nih kayaknya nih. Waduh, Insya Allah ya. Oke. Kalau kemarin kita sudah bahas cara Allah menyayangi hambanya, ya. Kalau yang belum mendengarin, lebih baik dengerin dulu deh. Khawatirin nanti nggak nyambung tuh. Iya, nggak nyambung. Nah nanti silakan dengerin dulu, nggak khawatir nggak nyambung. Nah sekarang ini kalau yang bagi yang sudah mendengarkan, cara bagaimana kita bisa menguatkan tekad kita dalam berhijrah. Ini sebetulnya sering banget ditanyain sama orang-orang yang baru berhijrah. Ustadz, gimana ya caranya biar saya itu istiqomah dalam berhijrah? Ustadz, bagaimana sih caranya saya baru berhijrah? Apa yang harus pertama kali saya lakukan? Ustadz, saya kok baru berhijrah pertama kali tapi kok langsung banyak banget masalahnya. Kayak gitulah. Jadi ini sebetulnya bagaimana sih cara menguatkan kita tekad dalam berhijrah lah. Nah, jadi yang paling pertama yang teman-teman harus lakukan ketika sedang berhijrah, ini yang paling pertama itu wajib banget namanya cari temen yang satu frekuensi lagi hijrah juga. Satu teman Ustadz. Pokoknya satu. Mungkin teman-teman ikut dalam komunitas dawaku ini salah satu cara. Jadi berkumpul kita memang harus berhimpun atau berkumpul dengan orang-orang yang memang satu frekuensi, ingin meninggalkan masa lalunya lah, ingin yang namanya memperbaiki diri lah sama-sama gitu. Karena saya merasa saya juga belum tentu paling baik di sini gitu. Karena bisa jadi saya yang paling banyak dosanya gitu. Jadi kita di sini salah satu bagaimana cara menguatkan tekad hijrah kita adalah kita berkumpul bareng-bareng sama orang yang juga memang lagi pengen hijrah juga gitu. Karena saya pun juga dalam proses hijrah gitu. Saya juga dalam proses memperbaiki diri gitu. Jadi silahkan teman-teman, yang paling pertama dilakukan itu adalah cara menguatkan tekad hijrah itu adalah cari teman dulu deh. Cari teman yang memang itu bisa inilah satu frekuensi lah gitu. Jadi kalau datang terus ngumpul tuh lagi nongkrong gitu di mana, gimana kemarin? Masa gue hebat banget loh, sholat subuh tiba-tiba gak dibangunin alarm. Jadi ngomongin Allah aja terus gitu. Gimana udah ngaji belum kemarin? Ngaji di mana kemarin kayak gitu-gitu. Karena satu frekuensi. Nah itulah pentingnya namanya punya temen yang memang satu frekuensi untuk lagi hijrah bareng-bareng nih. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu penting sekali namanya teman-teman itu punya atau memberikan slot satu waktu itu untuk charge iman. Charge iman itu kan bisa banyak cara. Yang pertama itu bisa dengerin kajian-kajian. Jadi harus tuh saya aja nih kalau pasti ada momen fase-fase di mana iman lagi turun gitu kan. Apa yang sebaiknya kita lakukan adalah charge iman gitu. Biasanya kalau saya itu dengerin kajian dari para asatidz gitu. Itu saya suka dengerin juga tuh. Atau yang kedua cara charge iman itu baca Al-Quran. Itu juga salah satu dibaca tafsirnya, dibaca dibaca terjemahnya gitu. Itu juga salah satu
kita untuk menguatkan tekad hijrah kita. Ya gitu. Nah, yang ketiga itu wajib sekali yang namanya itu minta ditemenin terus sama Allah. Minta terus ditemenin sama Allah. Gimana nih caranya nih biar hijrah kita nih ya ditemenin terus lah sama Allah gitu. Karena jangan sampai kita berhijrah tapi Allah nggak ridho sama kita. Jangan sampai. Ibaratnya kayak ya percuma lah gitu, kebuang percuma lah ininya, amalnya gitu. Nah jadi ketika 3 fase ini udah dilakukan, jadi gampang tuh ketika misalnya nanti Ustadz saya kan dulu nggak pakai kerudung nih Ustadz. Terus ketika saya pakai kerudung saya tiba-tiba dibilang so alim. Terus saya tiba-tiba dibilang kok atau dijauhin teman-teman saya. Itu gimana ya Ustadz ya? Nah makanya itulah fungsinya untuk punya teman yang memang satu frekuensi gitu, sehingga bisa saling sharing. Oh ya udah kita nggak apa-apa lah gini aja. Yang penting kan kita Allah ridho sama kita. Yang penting kan Allah suka sama kita gitu. Ya biarinlah orang mau ngomong apa gitu. Terserah orang deh. Yang penting kita, yang penting Allah ridho sama kita gitu. Asal kita jangan pernah juga malah menjelekkan orang lain gitu. Nih orang mentang-mentang nggak pakai, ini orang nggak pakai jilbab nih masuk neraka nih, nggak boleh. Jangan. Kita sebagai orang yang pokoknya di dakwahku itu benar-benar diajarin namanya nggak boleh nih, namanya ngejelekin orang lain, apalagi itu umat Islam. Nggak boleh banget tuh, karena umat Islam harus bersatu. Jadi kalau misalnya ada orang yang gitu, bukan dijauhin, bukan diusik gitu, atau bukan ini orang pasti masuk neraka nih, enggak. Tapi gimana? Tapi dirangkul gitu. Dan kalau kita dibilang nih orang soal ini, enggak, itu bukan ini. Jadi jangan jadikan itu malah buat kita down segala macam. Enggak, justru jadikan itu sebagai batu lompatan ketika ada masalah-masalah itu. Atau misalnya ada juga nih San yang bilang Sat saya itu kerja di tempat yang memang kayaknya Allah nggak ridho deh saya kerja di sini. Misal contoh kerja di lingkungan riba misalnya. Kira-kira gimana nih solusinya biar Allah tuh ridho nih sama kita. Kalau misalnya ada ustadz yang memang keras sekali itu keluar dari tempat hijrah, dari tempat riba gitu dan berhijrah gitu. Karena ada juga ustadz yang bilang asatid gitu ya, yang bilang dicari dulu deh nanti untuk penggantinya gitu. Dicari dulu untuk penggantinya bagaimana. Kalau sudah ada penggantinya, yang penting tetap ikhtiar untuk keluar dari tempat riba gitu. Jadi intinya adalah lakukan semuanya itu yang kira-kira Allah tuh ridho gitu. Allah tuh ridho sama apa yang kita lakuin. Biar nantinya itu juga bisa menguatkan tekad hijrah kita. Terus yang terakhir nih, ketika kita udah punya temen yang ini, terus kita juga udah menyiapkan satu waktu untuk ikut kajian, untuk charge iman. Salah satunya ini nih, semoga ini bisa menjadi fasilitas ya untuk teman-teman juga bisa charge iman. Terus kemudian juga minta ditemenin sama Allah. Yang terakhir itu doa yang banyak dan doain orang lain. Jadi bukan doa untuk diri sendiri, enggak, tapi sebaiknya itu doa juga untuk orang lain. Ya Allah, semoga teman saya ini diberikan kemudahan sama Allah untuk berubah. Ya Allah, semoga teman saya ini bisa berubah karenamu ya Allah. Ya Allah, semoga tukang siomay yang di pinggir jalan ini dimudahkan rezekinya. Gitu. Ya Allah, semoga pokoknya semua orang doain deh. Semua orang doain. Baru doain diri sendiri. Kayak gitu. Jadi itulah mungkin baru doa gimana caranya biar kita tuh dimudahin untuk berhijrah kayak gitu. Karena kan memang kalau masuk fase hijrah itu pasti akan banyak cobaannya. Gak mungkin tuh masuk orang hijrah itu gampang-gampang aja, gak mungkin. Pasti akan Allah uji dengan ujian-ujiannya yang itu sesuai dengan kapasitas hambanya. Kayak gitu insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah ya sahabat hijrah, kali ini kita udah mendengarkan nih gimana sih caranya kita memperkuat hijrah kita nih. Menguatkan tekadnya kita gimana nih caranya biar iya hijrah kita nih tekadnya kuat gitu ya. Gimana caranya? Dan itu tadi sudah disampaikan sama Ustadz Fuji Aslam. Alhamdulillah. Gimana caranya? Oke, semoga manfaat lah ya. Semoga manfaat bagi teman-teman semua sahabat hijrah. Jadi kita bakal balik lagi kapan nih Ustadz ya? Insya Allah kita bakal masuk
di materi ketiga. Materinya Materi apa? ketiga. Kayaknya kita rahasiain dulu ya. Nonton aja lah ya. Nonton aja lah ya. Iya benar. Oke. Kalau ada yang mau nanya-nanya, tinggal ke grup WhatsApp-nya masing-masing. Insya Allah nanti dijawab di sana Iya, lah. insya Allah nanti dijawab di sana. Jangan lupa share nih ke teman-teman kalian yang juga ingin hijrah, ya benar nggak? Iya, Ustaz? insya Allah. Ajak temennya untuk kita tuh hijrah bareng-bareng ya Ustaz? Iya, karena memang untuk kebuat kebaikan jangan sampai itu berhenti di diri kita sendiri. Betul. Oke, yaudah. Jadi mungkin sampai sini aja kali ya Ustaz Oke. ya. Mungkin sampai sini aja. Saya Muhammad Iksan Maulana Saya dan Puji Aslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.